Gus Muhaimin akan berpikir ulang tentang kontrak dengan Pak Prabowo Capres-Cawapres karena sampai hari ini belum ada kepastian dan Mas Erick Thohir sepertinya kok semakin dekat dengan Pak Prabowo. Selain Mbak Puan menyampaikan Gus Muhaimin salah satu dari 5 cawapres yang terakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah PKB hengkang dari Prabowo dan ke Mbak Puan PDI atau tetap saja? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika politik selalu hadir. Salah satunya di koalisi Gerakan Indonesia Raya, kebangkitan atau PKB dengan Gerindra. Begitu juga yang terjadi dengan siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar Pranowo. Ini bukan ancaman, tetapi maksudnya bukan ancaman dari Caimin, tetapi ya kemungkinan akan terjadi. Ayo kita baca di beberapa media bagaimana yang terjadi Pak Prabowo, Gus Muhaimin, Mas Ganjar Pranowo, sama Mbak Puan. Pertama kita baca di Kompas, PKB dinilai bakal evaluasi kontrak dengan Gerindra jika Prabowo tak pilih Muhaimin Cawapres. Ini kode keras supaya ya harus Caimin yang menjadi cawapresnya. Kemudian kita lihat di Tempo, Prabowo Subianto dinilai masih belum yakin pilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Ini penyebabnya. Yang muncul adalah fotonya Pak Erick Thohir waktu dipindah sama Pak Prabowo. Kemudian yang ketiga di Detik, Caimin usai ketemu Puan. Jika ada kesimpulan serius, baru saya ke Prabowo. Maksudnya serius oleh Mbak Puan digandeng dengan Mas Ganjar akan ke Pak Prabowo. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama dan selanjutnya kita tambahkan yang lain. Sudah lama nggak baca Kompas. PKB dinilai bakal evaluasi kontrak dengan Gerindra jika Prabowo tak milih Muhaimin Cawapres. Jakarta, Kompas.com, pakar politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menilai bahwa PKB akan mengevaluasi kerjasama politik mereka dengan Partai Gerindra bila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar batal mendapatkan tiket calon wakil presiden. Jika proposal pencawapresan Caimin tidak dikabulkan Prabowo, besar kemungkinan PKB akan mengevaluasi total skema koalisi. Itu wajar, PKB telah mengikhtiarkan. Hampir setahun sudah Prabowo menaikkan kerjasama politik dengan PKB. Sementara PKB ngotot agar nama Muhaimin bisa tampil di surat suara pada Pilpres 2024 minimal untuk kursi RI 2. Namun Prabowo yang elektabilitasnya muncar sebagai capres justru kian mesra dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang raihan elektabilitasnya untuk kursi RI 2 lebih mentereng dari Caimin. Umam menyebut bahwa Pak Prabowo mungkin bimbang karena elektabilitas Muhaimin belum memberi insentif elektoral yang menggiurkan dibanding dengan Erick Thohir. Kedua sosok ini memang dianggap dapat mengkapitalisi suara Nahdliyin. Muhaimin tumbuh dari besar dan basis Nahdliyin itu bukan cuma yang orang pesantren, ia menapaki karir politiknya sejak masa muda ketika menjadi pentolan PMII, organisasi yang punya kedekatan sejarah dengan NU. PKB merupakan partai yang didirikan untuk menyalurkan aspirasi politik praktis Nahdliyin. Namun belakangan hubungan Muhaimin sama PBNU kurang harmonis.
Yahya Stakuf, Ketua Umum BPN kurang harmonis sejak awal periode kepemimpinan Gus Yahya. Gus Yahya justru menunjukkan kedekatannya dengan Erik daripada Gus Muhaimin. Nah, ini yang terjadi di Kompas. Selanjutnya kita lihat di lainnya. Kalau kita melihat di Detik, Caimin usai bertemu Puan, jika ada kesimpulan serius baru saya ke Prabowo. Ini kok kelihatan saling menjegal. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bertemu dengan Mbak Puan. Selepas pertemuan, Caimin bicara jika ada titik temu baru PKB dan PDI Perjuangan, maka dirinya akan melapor ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bagi saya kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair, dan sepertinya keluarga sendiri. Oh, sehingga jika toh nanti tak ada titik temu baru dengan PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo kapan dan bagaimana misalnya. Sampai hari ini Caimin hubungan PKB sama PDIP terus berproses dan berdinamika. Jika ada hal yang serius dengan proses PKB dan PDIP, sampai pada nanti kalau ada kesimpulan serius baru saya ajak bicara dengan Pak Prabowo. Caimin bawakan kikil untuk Puan. Oh, ini tanda apa? Pada pertemuan itu Caimin menjamu Puan Maharani dengan sajian kikil khas Jombang. Caimin mengungkapkan pertemuan dengan Puan berjalan dengan nuansa kekeluargaan. Hari ini bersifat kekeluargaan karena memang tadi pagi saya mendarat jam 10.30. Saya bawain kikil khas dari Jombang. Caimin menceritakan Puan Maharani menyantap kikil tersebut. Caimin memastikan PKB tetap terbuka berhubungan dengan PDIP. Kikil ini memang kalau nggak ada darah Jawa Timur mungkin nggak seenak ini. Pecinta masyarakat begini, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Prabowo, Muhaimin, muncul Mas Ganjar. Muncul Erick Thohir. Di sisi yang lain, Mas Ganjar, Mbak Puan mencari siapa yang jadi bakal cawapresnya Mas Ganjar. Dan kalau sudah serius kata Caimin, nanti baru saya ngomong ke Pak Prabowo, diskusi karena sudah memutuskan siapa menjadi cawapres pada waktu itu. Apakah ini serius? Kedekatan, maksudnya perbincangan antara Mbak Puan sama Caimin atau keseriusan antara Pak Prabowo sama Erick Thohir? Menurut analisis saya, pertama, bahwa koalisi antara Gerindra sama PKB sampai hari ini belum ada kata putus, tetapi masih bersatu. Hanya mungkin semua akan bertanya, kok bisa PKB itu masih berkomunikasi politik dengan liar, maksudnya dengan PDI dan sebagainya. Begitu juga Pak Prabowo melakukan komunikasi politik juga dengan yang luar biasa, maksudnya sama-sama liarnya. Muncul pada beberapa kesempatan Prabowo Erick Thohir. PAN pun menyarankan Prabowo Erick Thohir. Tetapi di sisi yang lain, sampai hari ini Mas Ganjar belum menemukan siapa bakal calon wakil presidennya. Maka muncul yang namanya Gus Muhaimin. Pada waktu acara Harlah PKB ke-25, Mbak Puan menawarkan salah satunya adalah Muhaimin Iskandar. Wow. Akhirnya kemudian komunikasi itu berjalan terus, dan kata Caimin, kalau memang ini serius, maka saya akan menyampaikan ke Pak Prabowo. Ini pertanda bahwa koalisi Gerindra sama PKB itu belum final, masih mencari calon yang tepat. Sebelum janur kuning melengkung, maka keduanya masih mencari siapa yang tepat. Sebetulnya bukan tepat-tepatan, tetapi siapa yang nantinya bisa memenangkan. Dalam bahasa politik begitu. Kalau dalam bahasa
politik yang high politik sebetulnya. Seperti apa sih sebetulnya yang lebih tepat untuk membawa negeri ini? Apakah Pak Prabowo apa Mas Ganjar? Karena ini platformnya hampir sama, sehingga muncul Budiman Sujatmiko untuk menawarkan, untuk dipersatukan, maka kemudian dia mengarah kepada Pak Prabowo. Jadi Prabowo Caimin, Gerindra PKB itu belum selesai. Kemudian yang kedua, apakah Pak Prabowo serius dengan Erick Thohir? Menurut saya ini bisa serius karena berapa kali itu tidak sendiri, tetapi keberadaan Pak Jokowi itu ada. Jadi Prabowo Erick Thohir, apalagi Gus Yahya PBNU relatif komunikatif dengan Erick Thohir. Kita lihat pada waktu satu abad NU di Sidoarjo pada waktu yang lalu, bagaimana tampilnya Erick Thohir di kegiatan Harlah satu abad PBNU tersebut. Dan sampai hari ini Pak Jokowi selalu mengendorse bagaimana Pak Prabowo, bagaimana Erick Thohir. Ya, ini ada peluang untuk bisa menjadi satu. Tetapi keberadaan Caimin bagaimana? Kalau menurut saya, keberadaan Caimin memang ini masih wait and see. Pernah beberapa kali Caimin agak menerima, tetapi kemarin pada waktu Harlah ke-25 PKB, itu menurut saya agak digoda oleh Pak Puan, oleh PDI Perjuangan. Salah satu yang akan menjadi bakal cawapresnya adalah Caimin. Ini kan membuat sesuatu. Jadi kalau menurut saya potensi Prabowo PKB itu agak besar. Kalau menurut saya dibandingkan Prabowo Caimin itu masih lebih mending Prabowo Erick Thohir dalam hal terkait dengan siapa pasangannya. Hanya ingat, 1 tahun yang lalu itu Prabowo Caimin, Gerindra PKB sudah membuat komitmen, kesepakatan, bahasanya koalisi. Meskipun sampai hari ini juga hal itu belum dipastikan apakah serius atau tidak. Ya, sementara ini serius. Kemudian yang ketiga, apakah serius Mbak Puan menyampaikan 1 dari 5 itu adalah Caimin untuk pendampingnya Mas Ganjar? Ini adalah serius untuk memilih. Maksudnya ya belum tentu Caimin itu menjadi bakal cawapresnya Mas Ganjar. Tetapi kalimat dari Mbak Puan itu menjadi magnet atau menjadi daya tarik bergening bagi Caimin kepada Pak Prabowo. Ini loh, kalau saya tidak dibawa oleh Pak Prabowo, maka bisa saja saya dibawa oleh Mas Ganjar. Atau sebaliknya sebetulnya. Ya, kalau memang ada kecocokan, ada sebuah kepastian, maka saya akan menyampaikan ke Pak Prabowo terkait dengan langkah selanjutnya. Pecinta masa depan ini, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kita hormati saja semua dinamika politik yang ada. Tidak harus masing-masing kita nilai negatif. Yang namanya koalisi yang sebenarnya itu akan terjadi pada waktu Oktober-November pendaftaran di KPU nanti. Jadi ketika Pak Prabowo menjalankan berbagai tugas kenegaraannya dan bersamaan misalkan dengan Erick Thohir, silahkan sambil melakukan penjajakan apakah memang ada kecocokan atau tidak dengan Pak Erick Thohir. Sebaliknya begitu, Gus Muhaimin pada kesempatan ini yang sudah membangun koalisi dengan Pak Prabowo, PKB Gerindra, dan ditawari oleh Mbak Puan, menurut saya juga boleh ini dijajaki lebih serius. Intinya, siapapun yang akan menjadi pemenang itu adalah yang terbaik. Tetapi harapan masyarakat yang paling penting adalah tidak cukup menang dan kalah. Apa yang akan dibawa untuk rakyat ini? Jangan sampai rakyat itu hanya sebagai orang yang memilih tetapi tidak mengetahui apa yang ada dalam benak Pak Prabowo, Mas Ganjar, ataupun Mas Anies Baswedan. Oh iya, Mas Anies tadi agak jarang dibicarakan. Mas Anies pun juga sangat dinamis. Siapa yang menjadi cawapresnya kita juga masih menunggu, karena kemarin bertemu dengan Mbak Susi semua berkomentar bla bla bla, padahal sebelumnya Mbak Yeni Wahid sudah relatif mengerucut, ataupun Mas Jenderal Gatot Nurmantio yang sebelumnya ada Bu Viva,
kemudian Buka Fikri sudah selesai, ada Kang Aher sudah selesai, AHY masih agak serius. Semoga dinamika ini kita ikuti saja, menjadi dinamika yang ada di negeri ini, tidak mengurangi membangun kebersamaan. Komunikasi politik itu penting untuk terbaik untuk negeri ini, tetapi jangan sampai terjadi kutu loncat yang selalu menampilkan politik pragmatis. Politik itu memang tujuannya meraih kemenangan, tetapi jangan kemenangan itu hanya untuk kepentingan kelompoknya saja, tetapi untuk negeri, untuk masyarakat Indonesia. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.